Berarti istilahnya bertani adalah pekerjaan yang selain adiluhung, Ya. kemudian sangat berguna, kemudian mungkin pekerjaan yang merdeka ya Mbak. Oh iya. Petani sangat merdeka kalau dibanding dengan profesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan sesepuh Desa Kepung, ya, menika Mbah Suwarno. Sugeng dalu Mbah Suwarno. Dalu. Rahayu nggih. Rahayu. Kemudian ada Kang Bayu Nurjati, dalu Kang. Dalu Rahayu. Kemudian ada Kang Singge, lalu Kang Ayu. Kemudian yang terakhir ini ada teman sejawat saya, Kang Farid. Malam Kang. Ayu. Sugeng malam. Nah, untuk tema kali ini lur, yaitu kita ingin bahas tentang profesi atau mungkin pekerjaan yang asli dari tanah Jawa, yang mungkin selama ini dianggap pekerjaan yang paling rendah ya. Mohon ini Mbah nggih, istilahnya untuk edukasi, untuk pencerahan bahwa sebetulnya apa sih bertani ini sesungguhnya menurut filosofi pengetahuan Jawa. Menurut pengalaman kami sebagai orang tua, kita tahu bahwa petani adalah sebuah profesi yang sebenarnya sangat luhur sekali. Namun dari kebanyakan orang menganggap bahwa petani ini adalah pekerjaan yang paling rendah sekali, sehingga petani sendiri menganggap dirinya bahwa dia adalah orang rendahan atau profesi yang paling terendah gitu ya. Berarti profesi tani kalau dibandingkan dengan profesi yang lain menurut Mbah Warno pripun? Nah begini, ini untuk pengetahuan teman-teman seluruhnya, apapun profesinya. Yeah. Kalau bicara tentang profesi tani yang dianggap rendah, ini sebenarnya sangat keliru. Keliru nih Pak? Keliru. Nah, karena apa? Ya petani nanti yang akhirnya naik surga. Kok sakit? Nah, itu. Kok sakit ya? Naik surga. Petani ini dengan susah payah menanam, kepanasan, kehujanan, ya. Yeah. Ini bukan untuk mereka sendiri, yeah, untuk semua kehidupan manusia. Yeah. Jadi yang memberi makan siapapun yang namanya manusia ini adalah petani, ya enggak? Yeah. Nah, karena profesinya, makanya Bung Karno pernah mengatakan bahwa itu tadi tani adalah soko guru. Soko guru itu apa? Ya. Tiangnya rumah yang kuat, sehingga kalau rumah ini tidak ada tiangnya, apa yang bisa dikatakan rumah yang kuat? Ya itulah. Berarti istilahnya bertani adalah pekerjaan yang selain adiluhung, ya, kemudian sangat berguna, kemudian mungkin pekerjaan yang merdeka ya Mbak. Oh iya. Petani sangat merdeka kalau dibanding dengan profesi yang lain.
Makanya kita nggak usah gentar, nggak usah gengsi jadi seorang petani. Ya, biasanya kan banyak yang gengsi jadi petani. Kalau cari KTP mau nulis petani aja gengsi. Kok sakit dikatakan merdeka, Pak? Ya, begini. Mengapa kami mengatakan bahwa petani adalah merdeka? Dia bertani dengan tanahnya sendiri, dengan cangkulnya sendiri. Semua adalah milik sendiri. Kalau toh petani itu berhasil, dia tidak diperintah siapa-siapa. Itulah yang namanya merdeka. Bahkan bisa mempekerjakan, bisa memerintah orang. Nah, bisa memerintah orang. Ini yang saya katakan merdeka. Makanya kita nggak perlu gengsi jadi petani. Itu tanah kita luas. Kalau kita di tanah Jawa ini sudah sempit, lari aja ke Kalimantan, Sumatera, ke Irian Jaya, tanah masih luas. Makanya kita nggak perlu, artinya itu susah untuk mencari pekerjaan. Untuk bertani itu di negara kita ini sudah tanahnya sudah luar biasa. Jadi ini lur ya, padahal bertani ini adalah profesi adiluhung, warisan luhur, Mbah ya. Betul. Tapi karena mungkin zaman, Mbah ya, jadi bertani ini dianggap profesi yang memiliki nilai paling rendah gitu. Iya. Terus selain itu, Mbah, mungkin dalam pertanian ini yang kenapa kok bisa sampai dikatakan paling rendah, terus mungkin warisan leluhur, Mbah. Iya. Metode pertanian pun sebetulnya mengulik sedikit, Mbah, itu kan nenek moyang kita kan sudah ada metode penghitungan, Mbah. Ya. Mohon, Mbak, dijelaskan ya, Mbak. Ya, saya sitir sedikit, kita kembali lagi ke situ. Artinya begini, di zaman Bung Karno, beliau berbicara di depan para cendekiawan bahwa tani ini atau petani ini adalah soko guru revolusi. Jadi soko guru dari perubahan-perubahan. Karena negara harus didukung dengan tanah yang subur, sehingga ditanami apapun ini akan bisa menghasilkan apa yang ditanam. Nah, kita melihat di tanah kita, di bumi kita, Nusantara ini memang subur sekali, sehingga banyak para negara-negara lain itu yang menginginkan negara Indonesia ini akan dimiliki. Oh, seperti Belanda ya, sampai zaman Belanda, betul, ya. Belanda dan Jepang sebagainya. Itu banyak yang mengeruk hasil bumi dari negara kita. Ya, seperti rempah-rempah dan sebagainya, itu banyak yang dibawa ke sana. Nah, oleh karena itu Bung Karno memang orangnya sangat cerdas sekali, sehingga bagaimana Bung Karno ini bisa memperlihatkan dirinya sebagai seorang negarawan yang bertanggung jawab tentang negaranya, bahwa bumi kita ini ibaratnya, kalau orang Jawa mengatakan sak bumuk batuk sak nyari bumi. Jadi bumi kita ini harus kita bela sampai darah penghabisan. Nah, itu. Terus itu, Mbak, yang tani itu kan ada istilah Jawa, Mbak. Tani. Tani itu kalau kita kaitnya dengan istilahnya orang Jawa, Jarwodoso, tani itu ngeratani. Ngeratani. Artinya begini, apapun dan siapapun yang punya nyawa ini kan pasti butuh makan. Ya enggak? Butuh makan. Manusia dan hewan ini butuh makan. Nah,
makanan ini kan harus bersumber dari tanah dan biji yang ditanam di tanah itu sendiri. Karena Indonesia atau di tanah Jawa ini kebanyakan orang bertani dengan padi, ketela, jagung. Ini merupakan satu bahan pokok untuk kehidupan bangsa kita. Sebelum ada padi dan jagung, ketela yang mudah sekali, sehingga pada zaman dahulu kami masih kanak-kanak itu jarang sekali kami ini makan nasi beras atau jarang sekali. Betul. Berarti riyen apa, Mbak? Ya itu ketela digaplek. Nah, itu. Ada itu, Mbak, yang apa Kang, yang kayak suwok itu, Mbak. Ya, suwok ya. Suwok, suwok. Itu semua golongan polo pendem.